Biar makin semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin bersama sobat ngaji, khususnya di kelas bedah tajwid ya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua ya. Tak terasa kita sudah di hari Rabu saja untuk kajian rutin bersama Sobat Ngaji, khususnya di bedah tajwid ya Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah di sini sudah mencapai 86 partisipan yang insya Allah juga nanti akan terus bertambah ya untuk partisipannya. Dan untuk program malam hari ini kelas akbarnya itu gratis, sehingga linknya bisa di-sharekan ke semua orang ya, mau dipasang status, mau di-sharekan ke keluarga, saudara, temannya, boleh ya. Bisa bertolabur ilmi bersama malam hari ini bersama Sobat Ngaji. Baik Bapak Ibu semua, di sini pasti tentunya ada yang baru pertama kali bergabung ya. Dan tentunya dari berbagai wilayah, tadi tidak hanya dari Bandung saja, ada juga dari Aceh, juga tadi dari Batam, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, bagi Bapak Ibu boleh juga dibantu di kolom komentarnya domisilinya dari mana nih, kita pengen tahu wilayah paling jauhnya dari mana. Dari Jambi ya, ada Ibu Lina dari Jambi. Lalu ada siapa lagi di sini? Dari Medan ya, ada tuh. Dari Palembang juga ada, Masya Allah ya. Dari luar negeri ada, Masya Allah. Dari Kalimantan, Sulsel hadir, Masya Allah ya. Pasti di sini ada di luar waktu Indonesia Barat juga ya, Bapak Ibu semua. Kira-kira udah jam berapa nih kalau di wilayah Wita, Bapak Ibu semua? Masya Allah. Baik, kalau begitu ini Sipa mau sapa-sapa terlebih dahulu ya. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua untuk malam hari ininya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Sipa. Alhamdulillah sehat ya. Kurang semangat nih Bapak Ibu semua, gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Sipa. Alhamdulillah ya. Ikut senang dan juga mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu semua. Baik kalau begitu, nah berhubung kita akan membedah tajwid serta menyimak Quran surat Al-Fajr, kira-kira ayat berapa nih Bapak Ibu? Apakah ada yang udah mempersiapkannya mushaf Al-Qur'annya nih? Siap, Neng. Sudah ya. Ayat 23. Baik, alhamdulillah. Dan seperti biasa untuk bedah tajwid ini kita akan ditemani oleh salah satu asatid dari tim Sobat Ngaji, yakni yaitu ada Ustadz Salman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Teh Syifa? Alhamdulillah jelas Ustadz. Bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz untuk malam hari ini? Alhamdulillah, bini'amatihi tatimus salihat. Sehat insyaallah. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Ustadz ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga tentunya semangat dan bahagia Ustadz ya. Amin, amin insyaallah. Baik, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu semua, mangga nih dipersiapkan untuk mushaf Al-Qur'annya, catatannya, mudah-mudahan jaringannya juga stabil, dan agar kita diberikan kelancaran, Bapak Ibu semua, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, Sipa serahkan kepada Ustadz Salman. Silakan Pak Ustadz. Nah, syukron Teh Syifa. Baik, Ustadz. Kita cek sound dulu nih. Suaranya aman? Aman, Ustadz. Alhamdulillah. Teman-teman, persiapannya sudah siap. Kita bisa mulai belajarnya? Siap, Ustaz.
Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Khair. Oke, sekali lagi ya, saya tanya kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa bedanya sehat sama afiat? Ada yang tahu nggak? Sehat badan. Sehat badan, kalau afiat Sehat rohani. nah, kalau sehat, kalau as-sihah ya, sehat ya, misalkan ditanya nih, kaifa halukum? Gimana kabarnya? Kita jawab alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, ya. Nah, sehat ini ada sehat, sehat. Nah, itu warna hijau ya. Kemudian ada namanya afiat. Afiat. Nah, ini apa? Bedanya sehat dengan afiat. Kalau sehat bahasa Indonesia. Jasmani, kalau afiat rohani. Betul. Kalau sehat kita ditanya, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, fisik saya sehat. Tangan saya sehat. Kaki saya bisa berjalan, ya. Kemudian mata saya bisa melihat. Hidung saya bisa meraba penciuman, ya. Kemudian mulut saya alhamdulillah, gigi alhamdulillah, telinga alhamdulillah. Ya, semuanya alhamdulillah sehat. Tetapi ada yang sakit. Yang sakit apa? Yang sakit apa? Imannya turun. Ya. Kemudian yang namanya takwanya turun. Nah, itu berarti enggak afiat. Ya, enggak afiat. Kalau sehat wal afiat berarti sehat dan apa? Jasmani dengan rohani. Sehat badannya, tubuhnya sehat. Kalau ada luka berarti sudah sehat, sudah sembuh. Kemudian di dalam hatinya, imannya, takwanya juga sehat. Tidak ada galau, tidak ada mikirin sesuatu. Nah, itu berarti sehat. Makanya ketika ditanya ada dua jawaban. Kaif halukum? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kalau ala kulli hal berarti masih ada badan kita sehat, tubuh kita sehat, cuma di dalam hati masih ada memikirkan sesuatu masalah yang muncul. Nggak tahu itu, misalkan mikirin, misalkan besok masak apa ya, nah, misalkan gitu ya. Misalkan besok, waduh besok nih harus datang cepat-cepat nih ke pekerjaan, misalkannya ke kantor seperti itu. Sementara macet, nah kita pikirin, nah, berarti itu ada sesuatu yang di dalam hati itu yang membuat resah. Nah, maka jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kalau misalkan hati tenang, lancar, ya, kemudian bahagia, tubuh pun sehat, maka jawabannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, itu tadi ya. Itu dalam bahasa Arab berbeda ya, kalau ditanya itu bisa berbeda. Bisa ketahuan ya ini sepertinya ada masalah nih. Oh, seperti ini sedang bahagia. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia, ni'matani maghbunun, ya, dua kenikmatan yang selalu dilalaikan, ya, yaitu apa? Nikmat apa pertama? Kesehatan dan As-sihat, ya, kemudian nikmat waktu luang. Waktu luang. Nah, nikmat waktu
nikmat waktu luang, ya. Kenapa kok dua nikmat ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehat tidak hanya cukup dengan sehat. Kalau kita disibukkan terus dengan pekerjaan, disibukkan dengan urusan duniawi, kira-kira sempat nggak ibadah? Sulit, Enggak. ya, sulit. Salat subuh kesiangan, ya. Zuhur masih di pekerjaan. Asar waktunya tanggung, ya. Waktunya tanggung. Tanggung apa? Tanggung mau ke maghrib. Nah, masih di perjalanan. Kalau maghrib masih macet-macetan. Aisyah kecapean. Sudah bablas. Ya. Tiduran. Isya ketiduran. Ya, bablas sampai subuh lagi, sampai lewat subuh lagi, ya, kebablasan tidurnya. Nah, itu berarti apa? Sehat saja tidak cukup. Kita harus diberikan waktu luang untuk apa? Untuk ibadah. Salah satu ibadah itu apa? Talibul ilmi, ya. Apa? Menuntut ilmu. Talib. Ini apa? Pelajar, ya. Talib ilmi. Penuntut ilmu. Itu salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor, ya, wanita Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, loh, kok jadinya wanita Ansor ya Rasulullah? Kenapa? Padahal kan dari awal apa? Dari awal kami menemanimu. Ya, kalian juga baik. Sementara wanita Ansor juga baik. Kenapa? Karena wanita Ansor itu Nggak ada jawaban Umi. ya. Kenapa wanita Ansor adalah sebaik-baik wanita? Karena wanita Ansor tidak pernah terhalangi oleh rasa malu, oleh rasa malas untuk belajar tentang agama mereka. Di sini banyak ummahat, ya. Ini banyak ummahat, ini banyak ibu-ibu, ya. Mungkin ada satu dua yang bukan ibu-ibu, berarti apa itu, ya? Akhwat, ya. Banyak akhwat, banyak kemudian ikhwannya juga ada, ya. Seperti itu. Ini kita dalam talibul ilmi. Kemudian satu lagi untuk menambah motivasi belajar kita. Pernah nggak dengar ada kisah seorang yang pernah membunuh sebanyak 99 kali? Pernah nggak? Pernah. Ya, sering ya kita mendengar kisah seorang yang membunuh orang sebanyak 99 kali. Saya izin minum, ya. Bismillah. Kemudian orang yang telah membunuh 99 orang tadi pergi ke apa namanya? Mungkin kita sebut apa namanya, ya? Orang ahli agama, cuman bukan di agama Islam, ya. Orang berilmu, cuman di luar agama Islam. Orangnya tidak beriman. Dia orang berilmu, cuman dia tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh orang yang membunuh tadi, "Ya Syekh, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan akan mengampuni saya?" Maka spontan orang berilmu tadi, orang pintar tadi menjawab, "Tidak." Kenapa? Karena kamu sudah banyak sekali membunuh orang. Ya sudah, akhirnya orang yang membunuh 99 tadi memikir gimana? Wah, sudah, sekalian saja dia saya bunuh. Gitu, ya. Biar genap 100 orang. Kemudian gimana? Yang membunuh 100 orang tadi, termasuk orang pintar tadi yang bilang bahwa dia tidak diampuni dosanya, pergi ke orang saleh. Ya, itu bedanya. Orang saleh dengan orang berilmu itu beda. Ya. Tidak cukup hanya Tidak cukup hanya berilmu saja. Juga harus saleh. Ya, harus saleh. Kemudian datang ke orang saleh ditanya, "Saya sudah membunuh 100 orang. Bahkan orang yang terakhir saya bunuh adalah orang pintar.
Kemudian kata orang soleh tadi gimana? Allah akan selalu mengampuni hamba-hambanya ketika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Orang tersebut berubah, kemudian dia minta arahan oleh orang soleh tadi. Kemudian orang yang soleh tadi menunjukkan kepadanya, wahai saudaraku, pergilah ke sana. Ke sana kemana? Ke tempat orang yang akan nanti mengajarimu ilmu tentang agamamu. Nah, akhirnya orang yang sudah membunuh banyak orang tadi melakukan perjalanan ya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sampailah ke setengah perjalanan. Nah, singkat kisahnya gitu. Anggaplah dia berjalan misalkan 100 kilo misalkan ya. Nah, maka dia sudah berjalan 50 kilo lebih 1 jengkal. Kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala dicabutlah nyawanya, tes gitu ya. Dicabut, wafat di sana. Dia sudah melakukan perjalanan menuju tempat menuntut ilmu hanya lebih 1 jengkal. Ya. Kalau ditimbang dosanya itu 50, pahalanya itu 50 plus 1 jengkal. Kemudian apa? Malaikat bingung. Malaikat bingung, ini mau dibawa ke surga atau bawa ke neraka? Akhirnya coba ditimbang. Oh, ternyata ada 1 langkah. 1 apa? 1 langkah saja. 1 langkah dia menuju ke tempat ilmu. Dia dulunya seorang pembunuh 100 orang. Kemudian dia tobat menuju ke tempat ilmu. Dia masuk ke dalam surga. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyiapkan sesuatu peralatan, baik itu kemudian tenaga, baik itu apalagi misalkan kuota, baik itu sinyal, HP, casan, listrik, banyak ya disiapkan. Maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu baru muqaddimah itu. Masya Allah, baru muqaddimah itu Ustaz. Ya, oh iya, baru muqaddimah. Soalnya muqaddimahnya harus panjang biar semangat ya. Nah, baik, kita masuk ke materi insyaallah masih di Quran surah Al-Fajr. Nanti insyaallah kita cepat saja nanti insyaallah ya menyampaikan materinya insyaallah, karena teman-teman sudah beberapa yang sudah paham. Nanti kita banyak akan talaqi nanti insyaallah ya. Pertanyaannya nanti dibatasin ya 2 saja, itu juga kalau ada ya. Kemudian nanti kita akan banyak untuk bertalaqi ya insyaallah. Kenapa? Karena saya sudah rindu ya, pengen dengar teman-teman untuk membacakan Al-Qur'an. Karena itu adalah salah satu daripada adab ya. Karena apa? Rasulullah itu pernah meminta sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan Al-Qur'an. Ya, padahal Al-Qur'an turun ke siapa? Turun ke Rasulullah. Tapi Rasulullah itu senang ketika meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Qur'an. Seperti ya. Baik. Kita mulai dari ta'awudz basmalah, kita murojaah dulu ya, kita ulangi ayat-ayat yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Jangan ketinggalan ya. Nah, harus bareng ya. Oke, ayat 9 sekarang. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Ini bukan wasamu ya, bukan wasamu ya. Tapi gimana? Digigit sedikit lidah ujungnya. Wasamuda. Ya. Ulangi ya. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول silakan. Amal insanu idza mabtalahu Sampai mana? Sampai fayaqul dulu ya, jangan lebih. Sampai yang saya contohkan. Hah? Jangan duluan ya. Nah, jangan duluan. Harus mengikuti ittabi' ya. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي Ya. Ayat 16.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ابتلاه عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون وتحبون المال حبا جما وتحبون المال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا الأرض وجاء ربك والملك صفا صفا Sekarang ayat yang akan kita bahas malam ini ya, insya Allah. Perhatikan ya, perhatikan dulu, jangan diulangi dulu sampai saya perintahkan nanti untuk diulangi ya. Waji'a yawma idzim bijahannam. Silakan ulangi. Lanjut ya. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Silakan. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Sekali lagi perhatikan ya, betul-betul ini bukan sya ya. Bukan sya tapi sa. Biasa. Sa. Kemudian apa lagi? Salman. Ya. Kemudian apa lagi? Ya sa dalam bahasa Indonesia. Jangan sya ya. Ya syanua. Ya, jangan. Baik, perhatikan. Dan istami' jaydan. Tahu artinya istami' jaydan. Dengarkan baik-baik. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra.
roh. Silakan. Yauma'idhin yatadzakkarul insanu wa anna lahul Saya masih ngedengar ada yang ini yang insya ya. Nah, nanti kalau ini masih bacanya insya, tobat ya. Mohon ampun sama Allah ya. Ya. Kalau artinya insya Allah apa? Insya. Nah, saya mau tanya. Artinya insya Allah. Mengizinkan. Nah, semoga Allah menghendaki. Kalau insan artinya manusia. Jadi kalau misalkan diganti gimana? Yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kalau menghendaki saya untuk lihat ya. Nah, coba perhatikan itu ya. Maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya. Hati-hati ya. Itu, maka pentingnya kita belajar ngaji itu di sana ya. Yang seharusnya dibaca insa, kita baca insya. Nah, itu sudah beda jauh sekali artinya. Nah, jangan diulang. Kalau mau ngulang, kalau mau latihan sendiri di mute ya, supaya suara Ana nggak terputus-putus ke yang lain. Nah, jadi itu pentingnya. Kenapa kita harus belajar tadi? Kita tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Ya. Sampai segitunya. Kenapa baca Al-Qur'an? Karena tadi takutnya maknanya kita yang seharusnya yauma yatadzakkarul insanu, kita baca insyanu ya. Nah, tobat ya, tobat. Nah, jadi kita harus tobat ya. Nah, makanya masuk ke kelas sobat ngaji buat apa? Supaya kita tobatnya diterima ya. Dengan apa? Kita ikhtiar untuk memperbaiki. Baik, kita bahas. Ini saya baca berapa harokat? 6. 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 sampai dengan 5 harokat. Kalau mat yang paling panjang namanya mat apa? Lazim kalimi. Bukan. Mat yang paling panjang adalah mat sesukanya. Itu ya. Mat yang sesukanya gitu ya. Nah, itu mat yang paling panjang. Itu ya. Kenapa dipanjangin gitu? Soalnya iramanya belum masuk Ustadz, jadi harus ditambah lagi nih intonasi cengkoknya ya. Nah, jangan ya. Nah, Nabi memang bicara laisa minni, ya, tidak termasuk ke dalam bagian dariku. Ya, ketika membaca Quran la taghannu, ya, tidak memperindah bacaannya. Betul. Cuman jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak nggak kalau didengar? Enak-enak sama Pak Ustadz. Nah, enak ya. Mungkin karena apa? Mungkin nanti ada qori'nya, suaranya bagus. Nanti mungkinnya siapa nanti ya. Cuman kalau secara kaidah itu tidak benar. Itu matnya sesukanya. Itulah mat yang paling panjang ya. Nah, mat yang paling panjang. Kalau mad secara kaidah yang paling panjang itu betul. Mad lazim. 6 harokat. 6 harokat. Bukan 6 rakaat ya, tapi 6
harokat, ya, 6 harokat. Nah, itu disebut dengan tul. Apa? Tul. Tul artinya apa? Tul. Tawilah. Tul. Mat yang paling panjang itu disebut dengan tul. Kalau yang 5 harokat apa? Mat jais sama mat wajib. Mereka dijuluki dengan fau tawasud. Far'i Ustaz. Hah? Tawasud. Fauqu tawasud. Kenapa? Karena dia di atas tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu 4 harokat. Pertengahan. Bukan, kita lagi bicara tentang harokat. Nanti kalau kita bicara tentang sifatul huruf, baru tawasud itu pertengahan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang mad, ada namanya tawasud juga. Itu berarti menunjukkan matnya dibaca 4 harokat. Mat yang dibaca 2 harokat, mat apa namanya? Bukan. Mat yang dibaca 2 harokat itu namanya qasr. Ya. Nah, mat yang dibaca 2 harokat atau suara panjang yang dibaca 2 harokat itu namanya qasr. Jadi ada mad itu nanti ada dibaca 2 harokat. Nah, mat yang dibaca 2 harokat itu ada yang namanya qasr. Qasr itu dibaca berapa harokat? Dibaca 2 harokat. Nah, gitu. Pusing nggak? Nah, gitu ya. Bolak-balik. Nah, bolak-balik. Tapi kalau kita bicara tentang qasr sama mad tabi'i itu beda. Qasr dibaca berapa harokat? 2. 2 harokat. Kalau tabi'i dibaca berapa? 2 juga. Apakah boleh misalkan saya bilang ada fathah bertemu alif itu mat qasr? Tidak. Boleh. Mat tabi'i. Kalau misalkan saya gini. Ada mat misalkan arid li sukun yang seharusnya dibaca 6 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat, ya. Saya baca 2 harokat. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, itulah yang disebut dengan qasr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kalau qasr itu matnya di akhir ya Ustaz? Bukan matnya di akhir. Biasanya memang dia di mat arid li sukun, ya, di qasr, dipendek. Ya, di qasr itu diringkas yang seharusnya alamin ar-rahmanir rahim. Tapi ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan dengar gitu jangan disalahin ya. Wah, salah ini belum belajar. Nah, bukan ya. Nah, itu karena di boleh gitu ya bacaannya Ustaz. Seharusnya mat arid li sukun misalnya 6 harokat atau 4 harokat dibaca 2 harokat boleh berarti ya? Boleh. Boleh. Cuman syaratnya apa? Syaratnya harus konsisten. Jangan ayat pertama 2, ayat ketiga 3, ayat keempat 4, ayat kelima 5. Jangan ya, nggak boleh. Makanya kalau kita dengar misalkan di Mekah ya ada syekh, misalkan salah satunya itu misalkan Syekh Mahir Al-Muakli, ya. Beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mengqasr, ya, mengqasr bacaannya. Ada lagi misalkan yang panjang, misalkan Syekh Sudais Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang. Ya, misalkan ada siapa lagi? Syekh Misari misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya, banyak. Nah, itu boleh jadi bukan syekhnya yang salah ya. Nah, jadi memang boleh dibaca 2 harokat. Kita tadi bilang kemana ya, kok jauh ya? Ustadz, anak pondok tuh suka mengajinya begitu cepat kan? Ya. Jadi 2 harokat ya Pak Ustadz ya berarti ya. Gimana?
anak pondok biasanya kalau mengaji cepat. Betul. Ya, artinya mungkin dia memang menggunakan 2 harokat itu yang qasar ya. Betul sekali. Contoh, mad jaiz 4 sampai 5 harokat, tapi sama dia di qasar menjadi 2 harokat. Itu Boleh. boleh. Karena mad jaiz, karena hukumnya jaiz. Kalau mad wajib boleh nggak di qasar? Tidak boleh. Nggak boleh. Ya, wajib tidak boleh di qasar. Namanya juga wajib, ya. Namanya juga Baik, lanjut. Berarti ini mad apa namanya? Mad Mad jaiz. Akan datang satu kalimat. Mad wajib muttasil. ini mad wajib, ya, wajib. Wajib 4 sampai 5 harakat. Lanjut. Yauma idzim. Di sini ada mim. Tandanya apa nih mim nih? Sama dengan ba. Ya. Tanya. Yoma izin. Kalau mimnya ekornya ke samping, tandanya apa? Tanda berhenti. Tanda waqaf. Waqaf, ya, waqaf mutlak, ya, waqaf mutlak. Lazim. Kemudian ada mim yang ekornya ke bawah, tandanya Henti. Itu iklab tadi. kalau mimnya ekornya ke bawah, gini, itu tandanya adalah Iklab. iqlab. Kalau ekornya ke samping, tandanya wakaf. Ya, artinya adalah wakaf. Berarti kita berhenti, ya, berhenti. Nah, sementara di sini ada hukum iqlab antara bertemunya, ayo apa? Mim dengan Tanwin dengan ba. Sukun atau tanwin bertemu ba. Bukan mim, ya. nun atau Nah, gini ya. Kalau itu tanwin. betul. Ketemu dengan mim. Kalau iklab itu antara tanwin, ya, tanwin itu adalah garisnya 2, ya, baik itu kasroh, fathah atau doma. Nah, ini ya. Atau nun sukun. Nah, bertemu dengan huruf ba. Makanya dia dibacanya iqlab. Diberi simbol, diberi tanda baca dengan mim yang ekornya ke bawah. Jadi bukan, kalau iqlab bukan mim bertemu ba, ya, tapi kalau iqlab itu nun bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Baik. Yauma idzim bi jahannam. Nun hukumnya apa? Gunnah. Apa tingkatannya? Guna apa? Sempurna. Gunnahnya gunnah musyaddada, ya, sempurna gunnah. Lanjut. Yauma idzi. Ini apa hukumnya nih? Yang saya kasih yang warna-warna dulu, ya. Yang warna-warna dulu nih. Digam bigunnah. Idgham bi gunnah. Idgham itu ada berapa hurufnya? Idgham ada berapa hurufnya? Huruf idgham itu ada 6. Yang pertama apa? Huruf ya. 2. Mim, nun, ro. Nah, ini ada 6, ya. Yang 4, nih, saya kasih tanda kuning biar beda. Yang 4 itu ada bi-nya. Nah, kalau yang 2 itu tidak ada. Ya, bukan bi saja, tapi ada la-nya. Nah. Artinya bi apa? Dalam bahasa Arab, bi itu artinya dengan. Ya. Kalau bila, jadi tinggal ditambah la. Ya, tinggal ditambah la.
Berarti kalau bi itu dengan, la itu tidak, berarti gimana? Dengan tidak. Tidak dengan Nah, ya. Tidak dengan, guna. tidak dengan gun, tidak dengan guna, ya, gitu. Jadi kalau dia bi guna berarti Dengan gimana? guna. Dengan guna. Nah, yang ini ada tanwin bertemu dengan ya, pakai guna nggak? Pakai guna, ya. Jadi kalau kita bacanya harus ada suara dari hidungnya. Yauma idzi, yauma idzi. Nah, ya, berubah. Terus ini huruf zal, digigit ya ujung lidahnya. Yauma idzi yatadzak. Baik, cukup. Ini saya ingatkan sekali lagi, ya. Bukan insya, tapi insa. Baik. Yang benar Indonesia atau Indonesia? Indonesia. Nah, ya. Coba. Yang benar apa? Indonesia atau Indonesia? Indonesia. Bentar ya. Indonesia. Si Indonesia. Indonesia. Bentar, coba saya cek dulu ya di KBBI ya. Indonesia atau Indonesia? Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, ini. Nah, ya, jadi bukan Indonesia. Jadi bukan menggunakan huruf shin ya. Tapi menggunakan huruf sin yang tidak ada titiknya. Nah, itu sama. Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Nah, ya. Baik. Nun sukun kalau setelahnya ada huruf sin hukumnya ikhfanya syafawi atau haqiqi? Hakiki. Apa bedanya hakiki? Jadi nanti bacanya samar ya, tidak boleh dijelasin. Yang mana yang tidak boleh dijelasin? Yang nunnya. Insanu wa an. Ini apa? Guna musyaddada. Anna lahu dzikr. Alif lam dal syamsiyah. Hukumnya syamsiyah. Apabila ada yang namanya alif kemudian lamnya sukun, ada huruf dzal setelahnya, maka hukumnya adalah idgham syamsiyah. Jadi huruf yang ada sebelum alif lam berarti huruf apa? Huruf Syamsiyah. ini. Huruf H berarti dia langsung masuk ke dal. Ya. Jadi cara kerjanya idgham syamsiyah itu adalah apabila dia idgham syamsiyah maka huruf sebelum alif sama lam nanti dia langsung dibacakan masuk ke huruf apa? Setelah alif lam. Nah, ya namanya juga idgham. Ya, idgham itu artinya adalah memasukkan, meleburkan. Nah, meleburkan, memasukkan, apalagi menyampurkan. Kemudian apa lagi? Nah, itulah ya. Dzikra dibaca berapa harokat? 2. Saya mau baca panjang boleh nggak? Dzikra. Tidak boleh. Apa nggak boleh? Wajib. Karena mutarik Ustaz.
Ini hukumnya mat apa namanya? Arid Arid li sukun atau mat tabi'i atau mat iwad atau mat Matobi'i. Tapi karena dia wakaf, Nah, makanya arid. berarti ini mat apa? Mat mat tabi'i. Iya, Ustaz, matobi'i. Tapi Ah, karena wakaf, jadi boleh mat dua, boleh tabi'i ya. empat. Jadi jangan dibaca zikro ya. Karena pengen kenapa bacanya gitu? Supaya iramanya turun dulu Ustaz. Biar iramanya turun baru nanti kita berhentikan. Jangan ya. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi jangan sampai tajwid itu yang mengikuti irama. Tapi irama lah yang mengikuti tajwid ya. Ikuti tajwid. Barakallahu fikum. Nah, untuk malam ini kita satu ayat 23. Nanti silakan ada yang talaki nanti insyaallah kita talakinya rada banyak ya. Nanti dari ayat 18, 19, 17. Ya, 17 dari kallabal la tukrimunal yatim. 17 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ayat Ustaz. 7 ayat ya. Sab'a ayat. Ustaz, Ya. tanya dulu, kenapa bukan arid yang tadi lahu dzikra? Kenapa Yang mana? mesti matobi'i? Kan wakaf yang tadi dibahas. Yang ini? Lahu dzikra, iya. Kenapa dia tidak mat arid li sukun? Iya, kan dia wakaf. Karena tidak ada yang disukunkan. Yang sukun yang mana? Oh, gitu ya. Tidak ada yang sukun. Ada. Di sini tidak ada. Ini bukan ya sukun. Iya. Kalaupun ini ya sukun, dia tidak akan dibaca mat arid. Karena apa? Karena pasti dia terbaca zikroi. Gitu malah bacanya ya. Nah, di sini bukan mat arid. Ini tandanya apa? Ini tandanya alif bengkok. Alif maksurah. Ya. Alif maksurah. Seperti itu. Zikro. Alif itu sukun fathah kasrah dhammah. Enggak. Alif itu tidak ada harokatnya. Kalau ada alif yang dikasih harokat itu bukan alif. Berarti itu adalah hamzah. Tidak ada alif yang berharokat. Ustaz, tanya Ustaz. Ustaz, Sama. tanya Ustaz. Yang lahu zikro itu sama nggak dengan alif lam samsiah Ustaz? Yang mana? Yang ini? Yang anna ya. Ya, tadi sudah dibahas ya. Ini alif lam syamsiah. Oh, Apa sama bedanya ya? alif lam syamsiah dengan idgham syamsiah? Bedanya hanya penggunaannya. Kalau gitu. ditanya, ini kaidahnya apa? Kaidahnya namanya alif lam syamsiah. Oh, Kalau iya. ditanya cara bacanya gimana? Idgham syamsiah. Oh, Gitu gitu. ya. Jadi Iya, iya. apa bedanya idgham syamsiah sama alif lam syamsiah? Ya, nggak ada bedanya. Mereka Sama ya berarti ya. sama, cuman hanya beda penggunaannya. Kan kalau misalkan ditanya, ini kaidahnya apa? Idgham syamsiah. Oh, kaidahnya memasukkan, bisa juga sih sebenarnya. Cuma kan lebih Karena cocok saya biasanya kaidahnya alif lam kalau syamsiah. tasin di masjid itu penyebutannya itu alif lam samsiah gitu loh. Ya. Kalau di masjid, misalkan di masjid ibu alif lam syamsiah, di kita idgham syamsiah sama, ya. Iya, Gini, oke. namanya bahasa itu, ya itu adalah sesuatu yang disepakati di tempat. Contoh, Oke. saya beri contoh ya. Beri contoh. Yang benar, ya saya sering ulang ini. Yang benar itu nun sukun, nun sakinah, atau nun mati. Nun sukun.
Biasanya Tuh. dipakainya nun sukun. Pak Ustadz. Sukun biasanya. Yo, yang mana yang benar? Yo, yang mana? Yo. Di tempat saya biasanya nun sukun. Nah, nun sukun. Ada yang biasanya nun mati? Ada Kecil-kecil yang ini Ustaz, biasanya waktu belum belajar tahsin dibilangnya nun mati. ada yang biasa bilang nun sakinah? Belum pernah dengar Nah. saya. Ya. Yang benar itu adalah yang disepakati, ya itu ya. Tapi secara bahasa yang tepat itu adalah nun sakinah. Adik, nun Ya? Nun sakinah. Nun Masya Allah. sukun itu salah. Secara bahasa ya, secara apa namanya? Terminologi. Secara qawaid ya, secara kaidah susunan bahasa itu salah. Ya, salah. Nun mati apalagi ya. Nun mati ya, itu nun mati. Tapi Ustaz, di tempat saya biasanya pakai nun mati, ya sudah, nggak apa-apa ya. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa. Bahasa itu adalah sesuatu nama yang disepakati di daerah tersebut. Seperti itu. Sama saya juga bilang nun mati, kadang-kadang nun sakinah, kadang-kadang nun sukun, nah gitu ya. Sesuai nanti lihat terang. Maaf mau nanya, tadi Ya. terputus-putus mau nanya yang zikro itu yang ya tanpa titiknya itu namanya apa dan fungsinya untuk apa, tadi putus-putus. Oh, mumtaz. Ini namanya adalah alif maqsurah. Alif maqsurah itu adalah alif bengkok namanya. Secara penulisan Al-Qur'an, ya, itu alif bengkok ini biasanya diadakan. Ya, berarti ini bahasanya tentang rasam Al-Qur'an, penulisan Al-Qur'an. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk apa ya? Ya untuk tanda baca panjang. Ya, selain ditanda baca panjang, Allahu a'lam. Ya, kalau misalkan ditanya fungsi dalam rasamnya untuk apa Ustadz? Allahu a'lam. Saya belum belajar sampai sana. Ya, tapi kalau misalkan ditanya ini fungsinya kalau misalkan dalam kaidah tajwid untuk apa? Sebagai tanda panjang mad dua harakat. Khusus untuk fathah. Kalau misalkan dia kasroh, pasti bentuk gini pasti itu adalah ya. Ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya ini. Nah, ini nih. Ya. Wajih. Tapi kan Ustadz di sini ada alif Ustadz. Nah, kalau ada alif sebelumnya kasro, alif di sini tidak berfungsi sebagai mat. Dia dibaca pendek saja. Ternyata kebetulan di depan ada ya. Ya, kebetulan di depan ada ya. Kenapa di sini bisa dibilang iya Ustadz? Kan tidak ada titiknya. Karena sebelumnya apa? Oh, seperti itu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang bunyinya ui sama iu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, dua. Ui sama iu. Kan lucu ya kalau misalkan ada Al-Quran bunyinya ui gitu ya. Nah, ya makanya nggak ada. Allah jaga ya, tidak ada karena ui itu konotasinya udah kayak bercanda gitu ya. Nah, misalkan wama ui, nah ui gitu ya, nggak ada ui, nggak ada iu. Kalau dia dhamma pasti setelahnya waw sukun. Kalau sebelumnya kasrah pasti dia setelahnya ya sukun. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya pertanyaannya. Kita lanjut ke talaqi. Tapi sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan dari Teh Syifa. Wa tafaddal mashkura. Silakan. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ustadz ya. Baik Bapak Ibu semua, di sini masih pada semangat nih. Kayaknya ya, terlihatnya masih semangat ya Bapak Ibu semua. Insya Allah. Ya, Masya Allah, Insya Allah masih pada semangat dan alhamdulillah untuk sesi tanya jawabnya juga sudah. Dan sebelum kita memasuki sesi talakinya yang sudah stand juga menggunakan fitur raise-nya, nanti kita panggil namanya satu persatu ya. Dan sebelum itu kita mau menginformasikan sedikit informasi saja kepada Bapak Ibu semua mengenai kelas tahsin bersama Sobat Ngaji. Mohon izin Pak Ustadz untuk kita stop terlebih dahulu untuk share screen-nya ya. Dan mohon izin untuk Siva
apa namanya, Share meng-sharekan materinya seperti itu ya. Sudah ada ya Bapak Ibu semua untuk layarnya masing-masing. Nah, ini tentunya di kelas Tasin Akbar ini pasti ada saja yang baru pertama kali bergabung dari berbagai wilayah. Dan ini untuk kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji ini kita rutinkan di setiap hari Ahad malam dan juga setiap hari Rabu malamnya khusus bedah tajwid. Insya Allah kita konsistenkan di jam 8 hingga setengah 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk program kelas Tasin Akbar ini programnya gratis sehingga Bapak Ibu semua bisa meng-sharekan linknya ke seluruh teman-teman, kerabat, saudara, keluarga juga bisa ya untuk sama-sama bertolabul ilmi bersama Sobat Ngaji. Nah, selain itu juga Bapak Ibu semua kita ada kelas Tasin private-nya juga ya. Berkat saran-saran dari Bapak Ibu semua, insya Allah kita sudah jalan untuk di pekan pertamanya di bulan Februari ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama ini kita ada Tasin Tajwid yang insya Allah untuk modulnya sendiri juga dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Untuk modulnya sudah lengkap sekali, dilengkapi dengan teori penjelasan, juga ada pola-pola praktis untuk menghafalnya, juga ada contoh-contoh telakinya yang bisa Bapak Ibu semua pelajari saat kelas berlangsung ataupun di rumah ya. Untuk harinya udah kita sediakan Bapak Ibu semua ya, di hari Rabu sore dan Sabtu sore di jam 4 sampai setengah 6 waktu Indonesia Barat ya. Dipilih untuk waktunya nanti bisa diinformasikan. Untuk modulnya juga cukup banyak ya Bapak Ibu semua di sini. Kita pelajari dari mat 2 harkat dan insya Allah kita akan tamatkan Tasin Tajwid ini hingga di Tasin 2 modul D mengenai materi kol-kolahnya ya. Insya Allah pembahasan bedah tajwid ini juga nanti akan terbahas juga di kelas private-nya juga Bapak Ibu semuanya khususnya di Tasin Tajwid. Selanjutnya selain ada Tasin Tajwid kita ada Tasin Makomatnya juga. Nah ini yang pengen belajar lagam iramanya bisa ikutan kelas Tasin Makomatnya seperti modulnya juga. Hafal tanpa dihafalkan, bisa tanpa dipelajari. Seperti opening Sobat Ngaji tadi di awal ya. Nah itu salah satu program kenang-kenangan Tahsin Makomatnya. Untuk modulnya juga sudah lengkap ya Bapak Ibu. Dilengkapi dengan tangga nada iramanya untuk mempermudah dipelajari saat kelas berlangsung ataupun di rumah. Dan kami sediakan audio rekamanannya juga untuk bisa latihan di rumah ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya juga kita ada kelas Tasin Makhrajnya. Nah, ini Bapak Ibu yang pengen belajar makhrijul huruf ya beserta sifat-sifatnya ya, kita mantapkan di Tasin Makhraj ini juga sudah lengkap dengan pola-pola praktisnya juga contoh-contoh telakinya dan kita akan lebih banyak tilawahnya untuk di bab Tasin Makhraj ini. Cuman lebih spesialnya lagi kita ada placement test terlebih dahulu nih Bapak Ibu yaitu mengirimkan rekaman bacaan Quran surah Maryam ayat 1 hingga ayat kelima ya. Nanti akan kita bantu koreksi terlebih dahulu ya untuk masuk ke bab Tasin Makhraj ini. Untuk harinya kita sediakan di hari Kamis sore jam 4 hingga jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya, nah ini untuk program terbarunya nih Bapak Ibu semua, ini banyak sekali yang bertanya, Teh Syifa apakah ada untuk program Tasin Private mulai dari nol ya, yaitu belajar dari huruf hijaiyahnya. Nah ini kita adakan juga, kita masih waiting list yaitu Tasin Tikror untuk dewasanya buat Bapak Ibu semua kita pelajari dari huruf hijaiyahnya ya. Nah ini juga insya Allah lebih mudah dipelajari buat kita semua seperti itu. Nah untuk caranya gampang sekali Bapak Ibu semua bisa langsung hubungi nomor Syifa di sini di 0811 2293 dan 132 ya. Syifa sarankan menggunakan nomor WhatsApp ya agar bisa dihubungi karena kalau nomor telepon rumah itu sedikit kesulitan, jadi kami sarankan menggunakan nomor WhatsApp-nya seperti itu ya. Bisa di chat aja atau enggak Bapak Ibu tuliskan nomor Bapak Ibu semua di kolom komentarnya, nanti insya Allah akan Syifa bantu hubungkan ya. Dan untuk informasi lanjutnya nanti akan diinformasikan. Nanti setelah itu
Untuk kelas tasim private-nya juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan modulnya secara lengkap. Dan juga jika berhalangan hadir juga jangan khawatir, karena kami sediakan rekaman Zoom-nya untuk bisa Bapak Ibu simak di rumah kapanpun dan buat jam berapapun bisa diakses ya, seperti itu. Syukran Bapak Ibu semua, kurang lebih seperti itu ya untuk mengenai kelas tasim private-nya. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, wah Masya Allah nanti kita akan ada banyak program-program lainnya dari subuh, siang, sore, sahurnya juga ya. Insya Allah nanti akan ada program-program yang spesial di bulan suci Ramadannya ya. Untuk sama-sama memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya, juga mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk bisa istiqomah ya, untuk memperbaiki bacaan panjang pendeknya bacaan ayat Al-Quran. Seperti itu Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tasim private-nya, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki sesi talakinya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Nah ini ya, ini untuk program terbarunya yaitu Tahsin Tikror. Bagi yang pengen belajar dari nol, aduh Teh Sipa pengen belajar dari nol aja karena sudah malu nih, pengen mulai dari nol saja, dari huruf hijaiyah, boleh silakan kita sediakan tahsin tikrornya khusus dewasa, seperti itu ya. Atau mau ngajak rekan-rekannya berlima, keluarganya, saudaranya, boleh ya. Bisa dijadwalkan untuk waktunya dan kami sediakan juga asatidnya. Seperti itu Bapak Ibu semua, Masya Allah ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua mungkin nanti bisa lanjut melalui nomor Siva ya. Nanti Siva bantu kirimkan nomornya di kolom komentarnya beserta link absensinya, mohon juga diisi ya Bapak Ibu semua sebagai evaluasi buat kami ke depannya seperti apa. Begitu, syukran Bapak Ibu semua. Dan juga kita kembalikan kepada Ustadz Salman ya. Kita memasuki sesi talaki nih Pak Ustadz ya. Kita panggil saja untuk peserta pertama, untuk yang bertalaki ada Ibu Nur Sapitri, Ustadz. Silakan Ibu Nur Sapitri. Nah, syukran Neng Siva. Ya, sama-sama Ibu. Bentar ya, ininya saya ini dulu. Baik, Pak Ustadz. Share screen. Nah, silakan. Ayat berapa tadi? Ayat 17. 17. Aduh, ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla balla tuqrimuna. Afwan, suaranya putus-putus. Ini suara saya putus-putus nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Enggak, Ustaz. Suara Ibu Nur Sapitri putus-putus. Mungkin sinyalnya Ustaz kali. Coba yang Ulang, lainnya Ustaz. juga, yang lainnya boleh di mute dulu ya. Ya, diulang. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tuqrimunal yatim wa la tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan Tanya nggak lamma panjang. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا
Kunya nggak panjang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa wajia Bukan wajiyah. waji waji yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu Nanya dzikra. panjang. Wa anna lahudz. Ulangi. Ulangi. Yauma idzi. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nanya panjang. Nah, gitu 2 harakat. Nah, gitu. Wa yauma idzi Nggak ada wanya, ya langsung. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, gitu. Mumtaz, barakallahu fiik. Nanti dilatih lagi ya. Harus lebih lancar. Syukran, jazakallahu khair. Afwan wa jazakillahu khair. Baik, alhamdulillah syukran Ibu Nusa Fitri. Nah, bagi Bapak Ibu semua masih semangat ya. Kita lanjut ke peserta kedua, ada Ibu Rasma. Ya, silakan Ibu Rasma dibuka untuk mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus ya. Ini Ibu siapa tadi namanya? Rosma. Ibu Rasma. Oh, Ibu Rasma. Ummu Ayyub. Masya Allah. Ibu Ummu Ayyub sudah mengajar atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Alhamdulillah ya. Bagus. Nah, nanti silakan disampaikan lagi ya, ditransfer ilmunya ke Ayub. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Baik, alhamdulillah. Syukran Ibu Rasma. Kita lanjut ke peserta berikutnya karena masih ada waktu ya, Ustadz. Kita lanjut ke Ibu Juni ya. Ibu Juni dari Nederland. Wah, Masya Allah nih selalu hadir di kajian akbarnya. Silakan Ibu Juni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimunal yatim wala takhadzuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akal Jangan mantul. wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, matnya mat semaunya. Nah, itu tadi ya. Nah, ini 2 harokat saja, jangan lebih. Wa ta'kuluna turasa. Ah, itu terlalu panjang. 2 harokat. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Gitu. Ulangi. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala kahubban jamma kalla iza zukkatil ardu. Idza duk, bukan zu tapi idza duk. Oh ya Ustaz, nah, nggak ada titiknya. Maaf. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma izim bi jahannam yauma iziyata. Terus ada layar lain di sini. Nah, ini sekarang kehilang. Yauma iziyata zakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baik, cukup ya. Nah, tadi kalau ada mat tabi'i catatannya jangan terlalu panjang. Terus kalau huruf kaf itu nggak boleh dipantulin ya. Wa anna lahu dzikra. Enggak, tapi dia harus dihamskan saja. Dzikra gitu cukup. Barakallahu fiik. Ya. Baik, syukran Ibu Juni untuk talakinya ya Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu semua ke peserta berikutnya, ada Bapak Ibu Gunah Wahana ya. Boleh silakan, boleh dibuka mikrofonnya untuk coba bertalaki. Silakan Pak Bu ya. Terima kasih Teh Syifa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi, a'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kafnya jangan mantul ya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma akla. Tidak, dia hams saja. Akla. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان Ulangi. يومئذ Waji ayaumaidzin. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Nah, Masya Allah ya. Nah, nanti kalau misalkan nggak sampai nafasnya dipotong saja. Cuman dipotongnya dengan cara yang benar, di wakofnya ya. Misal, waji'a yawma idzim bijahannama yawma idzi yatadhakkarul insan. Tuh ya. Jangan dipaksa, jangan tiba-tiba langsung cepet gitu tiba-tiba ya. Jangan cepat, jangan tiba dari awalnya yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Gitu ya. Itu udah habis biasanya salah. Baik. Sehari-hari mengajar atau Ibu Guna, Ibu Wana, Ibu Wahana, manggilnya gimana? Ibu Wana aja Ustaz. Ibu saja ya. Iya. Iya Ustaz. Sehari-hari mengajar atau mengajar Ustaz? Mengajar ngaji. Iya Ustaz. Mumtaz. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan insyaallah ya. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Syukran Ibu Guna. Kita masih ada waktu Pak Ustadz ya, sekitar 4 menit lagi. Mungkin satu peserta lagi ya. Kita lanjut ke Ibu Hamidah. Silakan Ibu Hamidah, boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla. Lanya jangan terlalu panjang. 2 harakat. Kalla la bal kalla bal la tuk. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna naturasa kallamma. Ulangi. Wa ta'kuluna turasa akla lamma wa takuluna turasa lamma ya wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla iza dukati kalla iza dukatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Ulangi. Wajaa rabbuka wal malaku soffan. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa wazi'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Nanti dilancarin lagi ya. Silakan diulang-ulang, harus sering-sering tilawah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Baik, alhamdulillah syukran untuk Ibu Hamidah dan juga peserta yang lainnya yang sudah bertalaki, yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bertalaki. Wah, ternyata masih panjang juga ya yang menggunakan fitur resennya. Kalau dilanjutkan mungkin juga wah sepertinya hingga besok pun juga masih kurang ya, masih pengen ikutan mendapatkan kesempatan bertalaki. Namun jangan khawatir Bapak Ibu semua, nanti insya Allah kita akan lanjut di pekan depan ya. Gercep untuk menggunakan fitur resannya biar dapat kebagian kesempatan untuk bertalakinya. Jangan khawatir juga, masih panjang untuk ayat-ayat Al-Qur'annya yang bisa kita coba ya untuk dikoreksi bersama Ustadz Salman. Baik, kalau begitu barangkali ada tambahan dari Ustadz Salman, silakan nanti untuk Zoom-nya kita sambung untuk diakhiri. Pak Ustadz silakan, barangkali ada tambahannya untuk motivasi dan lainnya, silakan Pak Ustadz. Baik, Mau tanya Pak syukran. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz. Ya. Silakan Bapak. Di ayat ke 18 ya. Wala tuhaddu. Dot yang tasdid itu kan rokhwah tuh Ustaz ya, tuhaddu, ada mengalir. Tuhaddu. Buat huruf dod. Huruf dotnya atau gimana? Iya, huruf dotnya. Ya, itu bukan dotnya tasdid. Itu bukan rokhwah. Itu namanya tawassut. Oh, tawassut. Bukan tawassut, afwan, bukan istitalah. Istitalah. Dia memanjang makhrajnya. Nah, sebab dia memanjang makhrajnya, maka ada suara yang mengalir. Wala tahadduna ala. Seperti itu ya? Ya, itu yang saya maksud. Itu namanya istitalah. Wadada bistitalah. Istitalah namanya, memanjang makhrajnya. Ya. Cukup ya? Terima kasih, Pak. Baik, di akhir ini mari afwan sebelumnya ya, ini yang sudah mengangkat tangan, yang raise hand belum mendapatkan kesempatan, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya atau nanti pertemuan berikutnya, walaupun tidak bersama saya mungkin nanti ya ke depannya atau sama yang lainnya, tetap ya diangkat tangannya, di raise handnya, kita harus tetap talaqi ya, karena salah satu kunci daripada kita mendapatkan ilmu banyak itu adalah kita talaqi, selalu kita talaqi ya, karena Nabi kepada para sahabatnya pun belajarnya prosesnya adalah talaqi. Di pertemuan ini, di ujung pertemuan ini mari kita berdoa ya, biasakan setelah kita membaca Quran kita berdoa kepada Allah, simpel saja doanya. Ini nanti bisa diulangi ya, saya contohkan kemudian diulangi. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Yawmal qiyamah. Wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina wa nakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari Al-Quran yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami pegang ini ya Allah. Ampuni dosa kami atas kami membaca Al-Quran, kami melihat Al-Quran, kami mendengar Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi hujjah, syafaat bagi kami nanti di hari kiamat, sebagai hujjah, sebagai syafaat yang baik untuk kami, sehingga kami bisa masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Al-Quran ini malah sebaliknya menjadi hujjah yang buruk bagi kami, karena kami zalim, karena kami tidak menggunakan Al-Quran pada jalan-Mu ya Allah. Kalau memang itu terjadi nanti, wa nakunanna minal khasirin, berarti kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang baik di hari kiamat nanti untuk orang-orang yang mencintai Al-Quran insyaallah. Itu saja.
untuk malam ini. Syukron, afwan bila ada kesalahan kata, kesalahan kata-kata atau perilaku. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Syifa. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah selamat. Syukron kepada Ustadz Salman untuk pemaparan materi bedah tajuk pada malam hari ini. Insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan bacaan ayat Al-Qurannya kita bisa lebih baik lagi ya Bapak Ibu semua. Tidak hanya di Quran surat Al-Fajr, tapi juga di Quran surah-surah lainnya yang ada di dalam Al-Quran yang selalu kita baca Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, Syifa juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang selalu senantiasa setia untuk mengikuti kelas Tahsin Akbar rutin setiap Ahad malam dan juga di Rabu malamnya nih ya. Insya Allah untuk pertanyaan dan juga talakinya kita simpan nanti, mudah-mudahan dapat kesempatannya di pertemuan berikutnya. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu tetap semangat. Syifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Teh Syifa. Sama-sama Ibu. Mohon izin kami akhiri.